Sejak 2022, Imas Rosmayati mulai berjualan jamu dan makanan kukusan di tengah pekerjaan sehari-harinya sebagai tenaga kesehatan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Ibu 3 orang anak ini biasa menyelesaikan pesanan sebelum berangkat atau setelah selesai bekerja. Selain untuk menyalurkan hobi berjualan, pekerjaan sampingan ini juga membantu Imas mendapatkan tambahan penghasilan. Menurutnya, memiliki pekerjaan sampingan bisa menjadi hal positif asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama. Ya di saat saya misalnya ada kerjaan, saya nggak fokus jualan. Tapi pas di saat saya tiba ada dinas malam, ada dinas sore, atau hari pun libur, saya buka PO. Gitu aja. Nah, jadi nggak ngeganggu ya teh? Enggak, Kerjaan utama sama ya? sekali enggak ganggu. Yang saya fokusnya yaitu untuk nggak kejualan dulu. Saya fokusnya untuk bekerja dulu gitu. Yang kerja utama saya itu. Imas tidak sendirian. Fenomena side hustle atau pekerjaan sampingan juga dilakoni Purwoto Arman. Sehari-hari, pria berusia 31 tahun ini bekerja sebagai petugas housekeeping di salah satu tempat refleksi keluarga. Selepas menyelesaikan shift kerja, ia kemudian beralih profesi menjadi kurir pengantar makanan. Ayah 1 orang anak ini mengaku pendapatan dari satu pekerjaan saja belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Purwoto pun harus putar otak agar bisa mengatur istirahat di sela-sela 2 pekerjaan. Dibilang capek ya pasti capek karena untuk jam kerjanya itu kan dari pagi kadang bisa sampai malam kalau untuk 2 pekerjaan ini gitu. Karena sebelum itu kan waktu saya belum nikah, saya masih bujang itu masih cukup lah untuk di sini. Karena kebutuhannya ya tidak terlalu banyak gitu. Nah semakin kesini kan semakin banyak pengebutuhan gitu sama banyak juga yang naik gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kan? Iya, mau nggak mau ya resiko gimana lagi. Menurut pengamat sekaligus dosen ilmu ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, fenomena side hustling atau bekerja sampingan ini menjadi indikator bahwa kesejahteraan pekerja belumlah tercapai. Banyak pekerja harus mencari cara untuk menambah pendapatan dan seringkali tidak sebanding dengan pengeluaran di tengah inflasi dan kenaikan berbagai harga barang. Disinilah gig ekonomi atau pekerjaan yang tidak terikat tempat dan waktu menjadi pilihan tepat bagi para pekerja untuk menambah penghasilan. Parameter kita gampang, kelas menengah saja. Kelas menengah dari 2019 sampai 2025 aja udah berkurang lebih dari 10 juta ya. Artinya dari sisi tingkat kesejahteraan mereka semakin turun. Nah oleh karena itu untuk mengkompensasi itu mereka harus mencari alternatif pekerjaan-pekerjaan lain sepanjang ya tidak mengganggu pekerjaan utama. Meski jadi jalan keluar untuk menambah pendapatan, pekerjaan informal ala gig ekonomi bukan tanpa risiko. Tidak adanya kepastian penghasilan serta jaminan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan jadi hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.